kekuatan. Tetapi ketika Allah Tritunggal, yaitu Allah, menggerakkan dirinya di dalam air itu, maka air itu memiliki kekuatan. Jadi ketika firman bekerja di dalam air itu, maka ada kekuatan, dan itu yang kita terima, kasih anugerah yang dari Allah Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam air itu. Allah menggerakkan dirinya di dalam air itu, jadi air itu jadi air itu tidak punya kekuatan sebenarnya. Air itu air biasa. Mau di Sungai Yordan, mau di sungai apa yang terkenal gitu ya, itu nggak membuat kita menjadi lebih baik. Tapi sepanjang itu dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sah bagi gereja kita. Jadi kita bisa mengerti apa itu baptisan. Amang dan Inang, apa itu baptisan? Baptisan bukan hanya sekedar menjemput nama ke gereja atau mensahkan nama. Dari tadinya Ucok menjadi Gabriel, dari tadinya Butet menjadi Maria. Bukan hanya sekedar itu. Baptisan mensahkan. Gak bisa kebona hita dohot debata. Kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Sakabona, jadi menyatu satu. Baptisan itu yang membuat kita satu dengan Tuhan. Bukan hanya menjemput nama, tetapi mensahkan. Gak bisa kabona sadahita dohot debata. Namamu disatukan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah baptisan yang sesungguhnya. Jadi gak harus diselam, gak harus di sungai itu, harus di sungai ini, harus seperti ini, bukan. Tetapi ketika namamu disatukan di dalam Allah yang Tritunggal itu. Itu kan? Ale Maria contoh. Hudini maho tu bagasan goarnya di kata ama. Do tu bagasan goarnya anak Yesus Kristus. Do tu bagasan goarnya to di dia. Saat itu namamu disatukan, menyatu, sakabona dohot debata. Itu hebatnya baptisan itu. Sakabona dengan Allah yang Tritunggal itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, perjalanan sesulit apapun, kita di tangan Tuhan, bukan di tangan dunia ini. Kita di tangan Tuhan. Maka peringatan bagi pemuda dan pemudi yang mungkin sedang mencari, menanti jodoh, engkau sedang menjalin hubungan dengan seseorang, lalu dikatakan sudahlah, tinggalkan imanmu, tinggalkanlah Tuhanmu, ikutlah dengan aku, katanya contoh. Lalu seperempuan atau laki-laki membayangkan, aduh gimana, matilah nanti mamaku, matilah nanti bapakku kalau aku meninggalkan. Bukan soal mati mama atau bapakku, tetapi ingat di dalam baptisan itu namamu dipersatukan dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka ketika engkau melakukan penyangkalan itu, engkau berkhianat tidak lagi kepada dirimu, kepada orang tuamu, tetapi kepada Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau sedang dikatakan diiming-iming, kalau kau cinta kepadaku, ikutlah denganku. Itu bukan cinta yang sesungguhnya. Tak usahlah menjalin cinta dengan seperti itu. Kalau harus meninggalkan, menjual, menukar iman demi cinta kita kepada laki-laki, demi cinta kita kepada perempuan, ingat dikala engkau dibaptis, namamu dipersatukan dengan Allah yang Tritunggal itu. Itulah yang tidak mungkin engkau ingkari dalam hidupmu. Itulah yang tidak mungkin engkau ingkari dari hatimu. Maka saat engkau mengingkari itu, berarti engkau sudah menghujat Allah. Saudara yang terkasih, inilah yang akan memberangkatkan kita untuk menjalankan kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu harus kita lakukan di dalam hidup kita. Sepanjang tahun, bukan di hari ini saja, tapi sepanjang tahun 2023 dan untuk selama-lamanya, kehendak Allah harus digenapi di dalam Yesus melalui diri kita, melalui hidup kita. Amin. Kita berdoa.